Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ayusti Utami, NIM 2018-004-060. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai menemukan konsep jarak titik, garis, dan bidang. Terdapat 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama, kedudukan titik. Yang kedua, jarak antara titik dan titik. Yang ketiga, jarak titik ke garis. Langsung saja menuju pembahasan yang pertama, kedudukan titik. Untuk lebih memahami kedudukan titik, perhatikan 3 gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama, kita misalkan kabel listrik adalah suatu garis dan burung adalah suatu titik. Maka dapat dikatakan bahwa pada gambar menunjukkan titik yang terletak pada suatu garis. Perhatikan gambar nomor 2. Pada gambar nomor 2, misalkan penyeberangan merupakan suatu garis, lokomotif kereta merupakan suatu titik. Maka pada gambar terlihat bahwa lokomotif tidak terletak atau melalui jembatan penyeberangan. Artinya, jika dihubungkan dengan garis dan titik, dapat dikatakan gambar merupakan contoh titik yang tidak terletak pada suatu garis. Perhatikan gambar nomor 3. Pada gambar nomor 3 merupakan contoh kedudukan titik pada bidang dengan bola sebagai suatu titik dan lapangan sebagai suatu bidang. Perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan kubus ABCDEFGH, terdapat bidang DCGH. Tentukanlah A. Titik sudut kubus apa saja yang terletak pada bidang DCGH. B. Titik sudut kubus apa saja yang berada di luar bidang DCGH. Bagaimana untuk alternatif penyelesaiannya? Perhatikan berikut ini. Pandang kubus ABCDEFGH pada bidang DCGH, maka akan diperoleh titik sudut yang berada di bidang DCGH adalah titik D, titik C, titik G, dan titik H. Kemudian, titik sudut yang berada di luar bidang DCGH adalah titik A, titik B, titik F, dan titik E. Maka, dapat disimpulkan untuk lebih memahami mengenai kedudukan titik terdapat 4 definisi. Perhatikan berikut ini. 1. Jika suatu titik dilalui garis, maka dikatakan titik terletak pada garis tersebut. Yang kedua, jika suatu titik tidak dilalui garis, maka dikatakan titik tersebut berada di luar garis. 3. Jika suatu titik dilewati suatu bidang, maka dikatakan titik itu terletak pada bidang. Yang keempat, jika titik tidak dilewati suatu bidang, maka titik itu berada di luar bidang. Langsung saja menuju pembahasan yang kedua, jarak antara titik dan titik. Perhatikan persoalan berikut ini. Rumah Andi, Bedu, dan Cynthia berada dalam suatu pedesaan. Rumah Andi dan Bedu dipisahkan oleh hutan sehingga harus menempuh mengelilingi hutan untuk sampai ke rumah mereka. Jarak antara rumah Bedu dan Andi adalah 4 km, sedangkan jarak antara rumah Bedu dan Cynthia 3 km. Dapatkah kamu menentukan jarak sesungguhnya antara rumah Andi dan Cynthia? Bagaimana untuk alternatif penyelesaiannya? Pada permasalahan tersebut dapat kita ilustrasikan seperti pada gambar segitiga berikut ini, di mana titik A adalah rumah Andi, titik B adalah rumah Bedu, dan titik C adalah rumah Cynthia, di mana rumah Andi menuju rumah Bedu sepanjang 4 km, rumah Bedu menuju rumah Cynthia sepanjang 3 km. Maka untuk mencari titik A menuju titik C atau jarak antara rumah Andi menuju rumah Cynthia, kita dapat gunakan rumus Pythagoras. Jadi, AC sama dengan akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan akar dari 16 plus 9 sama dengan akar dari 25. AC sama dengan 5. Jadi jarak sesungguhnya antara rumah Andi dan Cynthia adalah 5 km. Perhatikan persoalan yang kedua berikut ini. Seorang satpam sedang mengawasi lalu lintas kendaraan dari atap suatu gedung apartemen yang tingginya 80 meter mengarah ke lapangan parkir. Ia mengamati 2 buah mobil yang sedang melaju berlainan arah. Terlihat mobil A sedang bergerak ke arah utara dan mobil B bergerak ke arah barat dengan sudut pandang masing-masing sebesar 50 derajat dan 45 derajat. Berapa jarak antar kedua mobil ketika sudah berhenti di setiap ujung arah? Perhatikan penyelesaian berikut ini. Kita ketahui bahwa mobil A, kita misalkan titik A, mempunyai sudut pandang 50 derajat. Mobil B adalah titik B, memiliki sudut pandang 45 derajat. Tinggi gedung
setinggi 80 meter. Ditanya jarak antara kedua mobil sesudah berhenti. Perhatikan ilustrasi pada gambar berikut ini. Kemudian perhatikan segitiga TAO. Kemudian tentukan panjang AO dengan menggunakan perbandingan tangan. Buka definisi 8.4 tentang perbandingan trigonometri. Selanjutnya, untuk menentukan BO, gunakan perbandingan tangan. Jarak antara kedua mobil dapat diperoleh dengan menerapkan teorema Pythagoras. Perhatikan posisi titik berikut ini. Disajikan gambar segitiga dengan titik A 1,1, titik B 1,3, titik C 4,1. Bagaimana untuk mencari panjang AC? Maka jarak antara titik A 1,1 dan C 4,1 atau untuk mencari panjang AC dapat ditentukan melalui rumus Pythagoras, yaitu AC sama dengan akar dari 4 min 1 kuadrat plus 1 min 1 kuadrat sama dengan 3. Dengan cara yang sama, kamu juga dapat menentukan panjang segmen garis AB dan BC, yaitu 2 kuadrat dan akar 13. Silakan dibuktikan. Perhatikan untuk rumus Pythagoras berikut ini. Jika kita ketahui sebuah segitiga siku-siku di B kita namakan adalah segitiga ABC, maka jelas akan berlaku AB sama dengan akar dari AC kuadrat min BC kuadrat, BC sama dengan akar dari AC kuadrat min AB kuadrat, AC sama dengan akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat. Menuju pembahasan yang terakhir mengenai jarak titik ke garis. Jika kalian sudah memahami mengenai kedudukan titik dan juga jarak antara titik dan titik, maka pada jarak garis ke titik terdapat dua kemungkinan, yaitu titik terletak pada garis atau titik berada di luar garis. Titik dikatakan terletak pada garis jika titik tersebut dilalui oleh garis. Dalam hal ini, jarak titik ke garis adalah 0 pada gambar di atas. Titik A dan titik B terletak pada garis G. Titik A dan B dikatakan sebagai titik yang segaris atau kita kenal sebagai kolinear. Perhatikan persoalan berikut ini. Bentuklah tim kelompokmu, kemudian pergi ke lapangan sepak bola yang ada di sekolahmu. Ambil alat ukur sejenis meteran yang digunakan untuk mengukur titik penalti terhadap garis gawang. Ukurlah jarak antara titik penalti terhadap titik yang berada di garis gawang. Lakukan berulang-ulang, sehingga kamu menemukan jarak minimum antara jarak titik penalti dengan garis gawang. Bagaimana untuk penyelesaiannya? Perhatikan gambar jarak titik berikut ini. Kita misalkan bahwa titik P adalah titik penalti dan garis gawang ditujukan oleh garis lurus L. Seperti pada gambar, terdapat titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Ini adalah titik yang akan kita ukur. Kemudian, dengan bantuan alat ukur, silakan kalian isi jarak titik penalti. Selanjutnya, jawab pertanyaan berikut ini, yaitu setelah melakukan pengukuran, apakah panjang ruas garis PA, PB, PC, PD, PE sama? Bagaimana menentukan jarak dari titik penalti atau titik P ke garis L? Perhatikan gambar selanjutnya. Pada gambar, kalian perhatikan bahwa panjang P menuju P aksen adalah jarak titik penalti menuju garis gawang atau garis lurus L. Nah, di mana garis P aksen adalah proyeksi titik P pada garis L. Perhatikan soal selanjutnya. Diketahui kubut A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian pertanyaannya, tentukanlah proyeksi titik A pada garis CD. Bagaimana alternatif penyelesaiannya? Untuk alternatif penyelesaiannya, proyeksi titik A pada garis CD, jika titik A ditarik garis yang tegak lurus terhadap segmen CD, maka diperoleh titik D sebagai hasil proyeksi di mana AD akan tegak lurus dengan CD. Sekian untuk video pada kali ini, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.